Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Pengarang kitab Jurmiyah yaitu Al-Imam As-Sanhaji yang kita harapkan keberkahan ilmunya melalui kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang mulia kepada beliau yaitu di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa sang maha guru Sayyidina Syekh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang paling mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula kita yang mengkaji kitab ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada video kali ini kita telah sampai pada bab badal, salah satu dari tawabi juga. Yaitu yang pertama yaitu naat, yang kedua atof, yang ketiga taukid, dan yang keempat badal. Alhamdulillah kita sudah sampai pada yang keempat. Mari kita bahas bab badal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul badali ay hadza babul badali, hadza adapun ini yaitu babul badali, bab yang menerangkan tentang badal. Badal ini adalah maksud dari maksud yang dituju. Maksud yang dituju maksudnya itu. Jadi badal itu maksud yang dituju. Idza ubdila, apabila dijadikan ganti, apabila dijadikan badal atau dijadikan ganti apa ismun, kalimat isim, apa suatu isim gitu, min ismin, dari suatu isim, au fi'lun, atau dijadikan ganti suatu fi'il, min fi'lin, dari suatu fi'il, tabi'ahu, tabi'ah, maka mengikuti apa isim yang dijadikan badal itu, hu, terhadap isim yang diganti atau fi'il yang diganti, fi jami'i i'rabihi, di seluruh i'rabnya, baik itu rafa, nasab, jar maupun jazm. Jadi mengikuti keseluruhan i'rabnya. Jadi ketika suatu isim dijadikan ganti dari isim yang lain, atau ketika ada jadi ketika ada isim dijadikan ganti dari isim yang lain, atau suatu fi'il dijadikan ganti dari fi'il yang lain, maka isim yang dijadikan ganti ini atau fi'il yang dijadikan ganti ini itu mengikuti i'rab, mengikuti fi'il yang diganti, yaitu yang ini, mengikuti fi'il yang diganti di seluruh i'rabnya, artinya di semua i'rabnya, baik itu rafa, nasab, jar maupun jazm. Wahwa, adapun badal itu arba'atu aqsamin, ada 4 bagian ya, ada 4 pembagian badal. Yang pertama badalus syai' minas syai'i, yaitu badal syai' min syai', kita lebih sebutnya badal kul min kul atau syai' min syai', seperti itu. Artinya mengganti seluruhnya, seluruh isim itu diganti begitu. Wa badalul ba'di min kulli minal kulli, ya. Yang ini adalah badal ba'd min kul, ya, badal ba'd min kul itu mengganti sebagiannya saja, seperti itu. Kemudian wabadalul istimal, yang ketiga adalah badal istimal. Badal istimal ini badal yang berupa sifat atau karakter yang melekat pada isim yang diganti itu, ya. Sifat atau karakter yang melekat pada isim yang diganti atau fi'il yang diganti itu, biasanya seperti itu. Kemudian badal ghalat, itu badal yang berupa kesalahan. Jadi kita misalkan salah omong, kemudian dikasih badal supaya membenarkan badal tersebut, membenarkan kesalahan, seperti itu. Kalau dalam kitab Alfiyah itu ada 3 lagi, ya, ada satu lagi yaitu badal idrob. Badal idrob itu badal ketika kita sengaja melakukan kesalahan itu. Tapi kalau badal ghalat itu kesalahan yang memang tidak disengaja. Nanti kita akan bahas di contohnya, seperti itu. Langsung kita ke contohnya. Nahwu qaulika, yaitu seperti ucapan engkau, qoma, telah berdiri siapa Zaidun Zaid, akhuka, rupanya saudara engkau. Nah, di sini. Jadi kalau badal itu biasanya ditandai dengan kata-kata rupanya. Makanya tadi kita menerjemahkannya pakai kata rupanya. Qoma, telah berdiri siapa Zaidun Zaid, akhuka, rupanya saudara engkau, gitu. Nah, Zaid ini itu adalah mubdal minhu. Sedangkan akhuka itu adalah badal. Jadi susunan badal itu terdiri dari 2 ya.
terdiri dari dua. Yang pertama yaitu mubdal minhu, yang kedua yaitu badal. Nah, mubdal minhu ini di sini berupa lafaz zaidun, sedangkan akhuka di sini menjadi badal. Bagaimana i'rabnya? Qama itu fi'il madhi ya. Kemudian zaidun ini adalah fa'il. Karena zaidun fa'il, maka i'rab zaidun adalah rafa. Tanda rafa zaidun itu adalah dhamma karena dia merupakan isim mufrad. Selanjutnya akhuka ini merupakan badal dari lafaz zaidun ya. Karena ini badal dari lafaz zaidun, maka badal ini harus mengikuti i'rabnya zaidun yang merupakan mubdal minhu. Karena i'rab zaidun ini rafa, maka akhuka juga rafa-rafanya i'rabnya. Tanda rafanya adalah wawu. Nah, di sini kamu bisa lihat tandanya wawu ya, bisa lihat. Kenapa wawu? Karena dia merupakan asmaul khamsah. Asmaul khamsah tanda i'rabnya itu wawu. Maka akhuka menggunakan wawu. Alhamdulillah. Semoga paham ya sampai di sini ya. Qama zaidun akhuka. Telah berdiri siapa Zaidun Zaid, akhuka rupanya saudara kamu. Gitu. Kemudian wakalu dan telah makan siapa saya ar-ragifa terhadap roti. Sulusahu rupanya sepertiga roti itu. Nah, sepertiga roti itu. Di sini kita bisa melihat ar-ragif itu roti, sulusahu itu sepertiganya. Nah, ini namanya badal ba'dun mingkul. Karena sepertiga ini merupakan bagian dari ar-ragif ya, bagian dari roti. Jadi susunannya kita bisa melihat ar-ragif ini mubdal minhu, kemudian as-sulusahu ini badalnya. Karena badalnya berupa bagian dari mubdal minhu, maka bisa disebut ini sebagai badal ba'd mingkul. Badalul ba'di mingkul gitu, atau badal ba'd mingkul. Biasanya seperti itu. Nah, wa akaltu ragif, akaltu ini fi'il, aktu ini fa'il. Ar-ragif ini maf'ul bih. Maf'ul bih itu i'rabnya nasab, tanda nasabnya di sini yaitu fathah. Kenapa fathah? Karena ar-ragif ini merupakan kalimat isim mufrad. Tanda nasabnya itu fathah. Kemudian sulusahu itu menjadi badal dari ar-ragif. Badal dari ar-ragif, sehingga ar-ragif mubdal minhu. Ya, ar-ragif ini i'rabnya nasab, maka sulusahu juga mengikuti dalam i'rabnya yaitu nasab juga. Dan tanda nasab sulusahu ini adalah fathah. Kenapa fathah? Karena sulusahu ini merupakan isim mufrad. Seperti itu. Karena tanda nasabnya isim mufrad itu adalah fathah. Jadi badal ba'd mingkul contohnya seperti ini. Badalnya berupa bagian ya, bagian dari mubdal minhu. Bagiannya, setengahnya, seperempatnya, sepertiganya, seperdelapannya, seperti itu dan lain-lain ya. Selanjutnya wa nafa'ani dan telah memberikan manfaat kepadaku siapa Zaidun Zaid, rupanya ilmuhu ilmunya gitu. Nafa'ani telah memberikan manfaat. Nah, nafa'ani ini kalimat fi'il, ini domir ya. Nunnya itu nun pemisah. Sedangkan ya-nya itu domir mutakalim ya. Nah, Zaidun ini merupakan fa'il dari nafa'ani. Kemudian ilmuhu ini merupakan badalnya lafaz Zaidun. Zaidun itu berarti menjadi mubdal minhu, tanda rafa. Dia merupakan fa'il, maka dia beri-i'rab rafa. Dan tanda rafa'nya Zaidun itu dhammah. Ya, tanda rafa'nya Zaidun itu dhammah. Kenapa dhammah? Karena Zaidun adalah isim mufrad. Karena tanda rafa'nya isim mufrad itu menggunakan dhammah, maka Zaidun didomahkan. Kemudian ilmuhu ini menjadi badalnya Zaidun. Ilmuhu menjadi Zaidun. Zaidun rafa, maka ilmuhu karena dia badal, dia harus mengikuti i'rabnya Zaidun. I'rabnya Zaidun rafa, maka i'rabnya badal atau rafa ilmuhu ini dia juga harus rafa. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya yaitu dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena ilmu itu merupakan kalimat isim mufrad. Seperti itu. Terus ini dinamakan badal apa? Ini dinamakan badal istimal. Kenapa badal istimal? Karena di sini kita bisa melihat
badalnya ini kan ilmuhu. Nah, ilmu itu adalah sesuatu yang melekat pada diri Zaidun, ya. Sesuatu yang melekat pada diri Zaidun atau sifat yang melekat pada diri Zaidun, seperti itu. Nah, badal istimal itu adalah badal yang berupa sifat atau karakter yang melekat pada diri mubdal minhunya. Mubdal minhu di sini adalah Zaidun. Mubdal minhu, ya, tulisannya gitu, mubdal minhu. Jadi sifat yang melekat pada Zaidun, maka di sini ilmuhu disebut sebagai badal istimal. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian waro'a itu, dan telah melihat siapa saya Zaidan terhadap Zaid al-Farosa. Rupanya kuda, begitu. Arota menginginkan siapa engkau, antakula berkata siapa engkau al-Farosa terhadap kuda. Fagolita, kemudian engkau salah. Fa'abdalta, maka kemudian engkau menggantikan Zaidan terhadap Zaid minhu dari kuda. Kemudian engkau menggantikan Zaid dari kuda. Jadi di sini salah ucap. Dia tuh pengennya bilang saya melihat Faros itu kuda, ya. Raya itu setelah melihat Zaidan terhadap Zaid al-Farosa kuda, gitu. Jadi awalnya dia pengen mengatakan saya melihat kuda. Dia salah ucap, keceplosan ngomongnya saya melihat Zaid. Kemudian dibadalkanlah menjadi al-Farosa, gitu. Saya telah melihat Zaid, kuda. Nah, begitu. Kalau di Indonesianya gitu. Saya telah melihat Zaid, kuda, gitu. Salah omong jadi. Maka badal golat ini bisa diartikan dia salah omong. Dan memang salah omongnya tidak disengaja, gitu. Tidak disengaja, benar-benar salah murni. Maka di sini namanya badal golat, gitu. Ro'a itu telah melihat siapa saya Zaidan terhadap Zaid al-Farosa, rupanya kuda, begitu. Kemudian Zaidan ini merupakan mubdal minhu dan al-Farosa merupakan badal. Di sini ro'a itu fiil dan juga fa'il, tunya fa'il, ya. Dia fi mahalli raf'in karena dia isim dhamir. Kemudian Zaidun ini merupakan maf'ul bih. Tanda maf'ul bih itu i'rabnya adalah nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Maka di sini kenapa fathah, ya? Kenapa fathah? Karena Zaidan ini isim mufrad, tanda nasabnya itu fathah, gitu. Kemudian al-Farosa sebagai badal, maka dia harus mengikuti i'rabnya Zaidan. I'rabnya Zaidan nasab, maka i'rabnya al-Farosa juga harus nasab. Di sini tanda nasabnya al-Farosa itu adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad, begitu. Jadi badal mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Jadi itu, ya, badal dan juga 4 pembagiannya. Badal syai'. Yang pertama badal syai' min syai' atau kul min kul, contohnya qoma Zaidun akhuka. Kemudian yang kedua badal ba'd min kul, contohnya akaltu ragifa sulsahu. Kemudian badal istimal, contohnya nafa'ani Zaidun ilmuhu. Kemudian selanjutnya badal golat, itu contohnya ra'aitu Zaidun al-Farosa. Dia salah omong di sini, ya. Nah, demikian. Kalau di dalam kitab Alfiyah ada tambahan lagi namanya badal idrob, ya, badal idrob. Bedanya badal idrob itu mirip seperti badal golat, cuma bedanya gini. Kalau badal golat itu karena memang ketidaksengajaan murni. Tapi kalau misalkan badal idrob itu memang disengaja, ya. Sengaja buat entah buat bercanda atau buat menghina, gitu. Itu sengaja, memang badal idrob itu dibuat dengan sengaja. Kesalahan yang disengaja itu badal idrob. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa bertanya di kolom komentar jika ada yang belum dipahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.